hendaklah setelah kita memeluk ajaran dinul Islam meneruskan dengan wa'amilus sholihat, yaitu beramal solih. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengaku muslim, ya agama titik dua Islam. Nah, biasanya orang yang hanya menggunakan Islam sebagai isi daripada KTP, maka dia mengamal Islam hanya di dua, pembukaan sama penutupan. Nak lahir ditunggangi kiai, nanti nak mati ngundang kiai. Pembukaan sama penutupan. Hidupnya dari awal tidak sampai akhir tidak mau diatur dengan syariat Islam. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita mengikuti bagaimana maunya Allah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita pasti akan mengedepankan hawa dan nafsu. Aslama yuslimu islaman aw al-istislam, bahwa Islam itu adalah al-istislam, berserah diri, al-inqiyadu walid'an, tunduk dan patuh. Nek bahasa Jawa gampangnya pasrah bongkoan, wis diapa-apakno manut kula Gusti. Coba tangi sendika Gusti, mangkat sing dawuh Gusti Allah. Ngaji mangkat enten emase. Mangkat sing dawuh Gusti Allah. Biru walidin bekti mari wong tuwa sendika Gusti. Sedekah sendika Gusti. Samina tenang muslim yang taat. Tapi kalau muslim enggak taat dibalik samina wa mengkosena. Ngono. Ojo ning kene ngono wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samina didengar panggilan adzan. Tanggung Pak. Syiah. Nah, Syiah ning kono. Saiki ora Syiah, Syiah. Nah, Syiah kon ngono ngira. Nah, kita bukan Syiah ning Syiah. Syiah. Tanggung kok kurang sithik. Ora samina wa ta'ala, samina wa mangkosena, samina sing parah wa wegana. Kirana bahasa Arab iki. Iki kodane gathuk. Samina wa wegana. Wegah aku. Poso ngeleh haji umroh ngentekno duit itu apa gana lho ngono nganggone wong Islam. Islam tuh harus samina wa ta'ala. Napa mawon dawuh Gusti Allah sendika. Kon poso-poso, kon ngaji-ngaji, kon ngalor-ngalor, kon ngidul itu. Nah, itu untuk tahu tentu kita belajar. Ya kalau di sini sebulan sekali jangan menunggu pengajian di sini. Carilah tholabul ilmi, tempat-tempat majelis ilmu yang lain. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas Imam Mandur menyebutkan bahwa ketika orang itu beragama Islam dia harus idharul ya, khudu wa idharus syariah. Ini yang saya maksud tadi beramal soleh, menampakkan ketundukan dan menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan. Mas, yang penting ya hati ini harus orang sholat ora apa-apa. Lah ngono. Ya. Sing penting aku ki muslimah. Ya, ora kudungan ora apa-apa, sing penting atiku kudungan. Lah nek kapan kudungan piye? Kudung atine yo ora iso. Ini namanya paham liberal. Ya. Menggunakan akal untuk membantah wahyu. Hari ini tuh orang-orang yang tidak memahami syariat dengan Islam yang baik dan benar, maka gunakan akal. Ini parah. Ustaz, babi itu kan haram, betul. Kalau babi itu haram kan karena dia itu makan sembarangan jorok. Bisa nggak babi halal karena saya kasih minum susu, minumnya madu? Kok kalau Ustaz itu ya? Diternak. Dan habis diternak minum susu minum madu, apakah yang tadi haram bisa menjadi halal? Oh ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidaklah begitu. Sekali haram ya tetap haram, titik. Kita langsung dibantah. Wis final bahasanya begitu. Jadi nggak bisa di otak dan di hati. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ditingkatkanlah amal Islam itu dengan wa'amilus sholih, dan janji Allah luar biasa kepada orang-orang yang beramal soleh. Banyak ayatnya yang mendukung demikian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Kecualilah mereka orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh, falahum bagi mereka ajrun pahala khairu mamnun yang tidak ada putus-putusnya. Los.
waktu panjang selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Bapak Ibu, surga ini kalau kita ceritanya itu nggak cukup waktu 4-5 menit itu. Mala 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar kal basar. Surga adalah kenikmatan yang tidak akan tersanggupkan bayangan dengan mata, terdengar telinga, terbetik hati pun tidak. Nikmatnya tidak ada henti, tidak ada putusnya. Kita ini yang coba Bung, ya, jenengan sudah S3 apa S4 Pak? S3, sampun sepuh sangat ya. S3, orang dokter S3, sampun sepuh sangat. SD, SMP, SMA. Nanti Bagong seperti ini akan kembali muda di surga sebagaimana usia Nabi Isa. Berapa usia Nabi Isa? 21 tahun. Nah kalau ibu-ibu 21 tahun, gadis kinyis. Apa lo ini ya? Gadis yang masih jelita. Nah sekarang jangan ditanya lah. Bahkan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya seperti ini masuk surga? Tidak, kamu kembali menjadi muda. Dan tidak akan tua. Nom Bagong makanya jangan khawatir. Giginya masih utuh, masih kuat dengan jagung. Khalidina fiha. Dia muda terus. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nikmat surga itu yang Allah telah siapkan. Bukan berarti digunakan akal. Ada yang protes. Ustaz, kalau surga sudah siap, nanti sopo-sopo sing resik tamane siram-siram kembangi narat sirami kembangi mati. Ini kan taman Indonesia Kaya ning Semarang kan. Kalau disirami kembangi mati. Di surga itu tidak perlu disirami karena sudah khalidina fiha. Bidadarinya yang Allah siapkan tidak pernah dia itu bernajis, berhadas, suci, perawan terus selama-lamanya. Koyo apa Ustaz? Rasa dibayangke. Ada yang protes, Ustaz, kok yang dapat bidadari cuma bapak-bapak? Saya apakah dapat Yo Bu, dapat apa Bu? Bidadari. Kenapa Allah banyak memberikan stimulus semangat pada laki-laki? Itulah beda cara pandang. Kenapa? Maaf, laki-laki dengan wanita melihat itu berbeda. Kalau laki-laki orang apa Mas, orang tua, yang penting beautiful, dapat angka 9,5. Tapi kalau wanita beda, orang apa Mas, sidik tapi tempatane mobil bayarin sekolah 5 juta, ada masalah. Iya. Yang tidak bukan fisiknya, tapi hartanya. Maka jangan perlu kita takut, sama-sama dapat nikmat sesuai dengan keinginan. Di akhirat tidak ada di surga itu rasa benci, ya, rasa ghil tidak ada, semuanya hilang. Nah maka amal soleh ini menjadi andalan kita. Maka tidaklah boleh kita berhenti untuk beramal soleh sampai kita ini mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah olehmu Rabb Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu menemui keyakinan. Ma yakin al maut, kematian. Jadi kalau orang itu berhenti ibadah saat koma kan nggak sadar ya, terakhir titik, nah tapi berarti sudah selesai. Jadi tidak boleh berhenti. Amal soleh tidak boleh berhenti. Maka ini Bapak Ibu, di depan mata kita selalu tersedia amal soleh. Tidak perlu kotak ya Ustaz, tidak perlu kotak di dalam. Amal soleh di mana-mana. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Karena itulah sebuah kebajikan yang akan kita raih, yang akan kita ambil ketika nanti di akhirat. Dunia adalah masa menanam. Beramal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Di akhirat dibalik, masanya hisab, panen, tidak ada lagi kesempatan beramal. Ina. Jadi kalau ada kesempatan kebaikan, segera. Ya. Tidak, kita perlu menunda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini amal soleh. Nah, amal soleh itu harus ada 2 syarat. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena dorongan motivasi dunia. Tadi disampaikan meluruskan niat semenjak di rumah
dalam rangka thalabul ilm silaturahim, tidak untuk dunia. Termasuk datangnya sesi juga dalam rangka untuk lillah, thalabul ilmi dan silaturahim. Bagaimana thalabul ilmi Ustaz? Nah tadi anak-anak kita itu thalabul ilmi, cah cilik ngono iso hafal surah Abasa. Ini kan thalabul ilmi muhasabah. Yang mana ketika kita beramal ikhlas itu menjadi bagian daripada separuh amal kita sudah diterima. Dan tentulah kita tidak perlu mengucapkan ikhlas, nggak perlu gitu ya, nggak perlu ditanya. Yang kedua tentu adalah ittiba Rabbi, ittiba Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan begitu. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya yuhibbuni, maka ikutilah. Ya, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Nah, Dr. Saleh Fauzan menyebutkan fattabi'uni itu 3. Pertama jibiliyah. Jibiliyah itu kebiasaan adat masyarakat. Bila ada perintahnya diikuti, bila tidak dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Apa jibiliyah? Bentuk rumah, bentuk masjid. Jadi ini enggak sunnah ini, masjidnya kayak genda itu, karena bentuk masjid masing-masing tempat berbeda. Baju pun tidak harus ganti, jubah tidak. Dan nanti kalau pakai baju batik enggak pakai biuni, enggak. Jadi tidak begitu cara memahaminya. Itu jibiliyah. Kecuali ada perintahnya, makan minum dengan tangan kanan, bersih-bersih dengan tangan kiri, itu ada perintahnya. Bukan berarti plak koyong Arab, tidak. Yang kedua adalah khususiyah, hanya untuk Nabi, dan kita tidak boleh mengikuti mencontoh. Apa Ustaz? Nabi menikah tanpa mahar, Nabi kita harus pakai mahar. Nabi boleh menikah lebih dari 4, kita tidak diizinkan. Nabi diperintahkan fatahajjat bihi nafilatalak, sholat malam menjadi wajib bagi Nabi, kita hukumnya sunnah muakkad. Ini yang kedua. Yang ketiga barulah masalah ibadah yang harus kita ikuti, kita contoh. Apa itu? Seperti sholat, saum, haji, umroh, zakat dan sebagainya. Contohlah Nabi. Maka ada satu hadis yang terkenal, ya, apa itu? Shollu kama ra'aitumuni. Sebenarnya contoh begitu. Selalu selalah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usolli, kalian melihat aku mengerjakan sholat. Maka Nabi Rasul ketika sholat dulu naik di mihrab, itu mimbar yang tingkat, nah gitu, di atas. Nanti kalau sujud Nabi turun. Wah, kita terus di mimbar loh. Imamnya sholat itu dulu. Sekarang tidak perlu demikian. Gitu Bapak Ibu. Ya, bagaimana mengatur sholat, bagaimana aturan berjam, itu mengikuti aturan Nabi, bukan aturan karepmu dhewe. Oke ya, ini adalah yang dikatakan amal soleh. Barulah nanti diterima Allah. Barulah nanti diterima Allah. Maka lebih baik kita beramal sedikit ada tuntunannya daripada beramal sholat banyak tapi nyom sewu tidak ada tuntunannya.